Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Halimatus Sadia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video saya kali ini, saya akan memberikan atau mengulas sedikit tentang materi tentang sejarah sastra Indonesia. Apa saja yang mencakup di dalamnya, yaitu seperti aliran sastra, genre sastra, teori-teori sastra, dan angkatan sastrawan di Indonesia. Oke, kita langsung saja ke videonya. Sastra Indonesia berkembang sebagai cerminan bangsa Indonesia. Sastra tidak hanya sebuah hiburan, tetapi juga sebuah media penyampaian informasi, pendidikan, kritik sosial, nilai moral, dan cerminan atas realitas kehidupan sehari-hari. Sastra Indonesia berkembang sudah sejak lama, yaitu ketika bangsa Indonesia sendiri belum merdeka. Dimulai dari masa awal, yaitu masa tradisional, ketika sastra masih berbentuk sebagai sastra lisan, yang berupa sebagai pantun, legenda, kemudian mantra. Nah, sastra lisan ini dibawakan oleh rakyat di masing-masing daerah itu melalui pembicaraan. Jadi tidak diketahui siapa yang pertama kali menyebarkan sastra lisan atau pantun tersebut. Kedua, setelah masa-masa awal, sastra bergerak menuju masa peralihan. Masa peralihan itu dipengaruhi oleh munculnya agama-agama di Indonesia seperti Hindu-Buddha, lalu agama Islam. Nah, munculnya pengaruh dari agama ini membawa sastra menjadi jenis sastra yang lain, sastra-sastra yang lebih terbaru, seperti syair-syair yang berisi pujian-pujian terhadap alam, keagamaan, lalu ada hikayat. Nah, setelah masa peralihan itu, sastra kembali bergerak kepada masa modern, di mana masa modern itu sastra mulai tumbuh dengan variasi yang lebih banyak. Di masa modern, sastra itu terus berkembang sampai hingga detik ini. Sastra terus berkembang untuk menyampaikan informasi-informasi yang dapat menjadi pengetahuan terbaru bagi pembacanya. Apa sih genre sastra itu? Genre sastra adalah kategori dari sebuah karya sastra yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan-ketentuan. Nah, apa saja yang termasuk dalam genre sastra? Itu ada 3. Yang pertama ada puisi, kemudian prosa, kemudian drama. Puisi itu juga dibagi lagi ke dalam 2 jenis, ada puisi lama dan puisi baru. Apa bedanya puisi lama dan puisi baru? Perbedaannya adalah puisi lama itu tidak diketahui siapa pengarangnya, jadi hanya dari pembicaraan-pembicaraan orang saja. Itu termasuk puisi lama. Kalau puisi baru, cirinya adalah pengarangnya udah jelas namanya siapa, kemudian dia terikat bait dan barisnya itu jelas. Ya, pokoknya puisi baru itu apa-apanya serba jelas daripada puisi lama. Kemudian ada prosa. Prosa ini adalah sebuah karya fiksi yang belum diketahui kebenarannya alias terkadang juga imajinatif. Nah, prosa ini banyak lagi turunan ke bawahnya. Apa saja? Yaitu ada pertama ada novel. Novel itu cerita imajinatif atau cerita fiksi yang dikarang pengarang dengan ketebalan di atas 200 halaman. Nah, kemudian selain novel itu ada cerpen, kemudian ada roman, dongeng, fabel, hikayat, itu semua termasuk ke dalam jenis prosa alias cerita-cerita yang ditulis berdasarkan fiksi atau imajinasi. Yang ketiga adalah drama. Drama adalah karya sastra yang melukiskan sifat manusia dengan melalui perbuatan atau tindakan. Drama itu mengambil atau mencerminkan realitas sosial dari kehidupan sehari-hari yang kemudian dipentaskan sehingga para penontonnya dapat melihat apa saja yang terjadi di lingkungan sosial seseorang dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah pertunjukan drama. Aliran sastra merupakan suatu paham, gagasan, gaya, atau corak tertentu dalam penciptaan karya sastra.
Nah, aliran sastra itu juga menjadi dasar bagi pengarang dalam mengekspresikan gagasannya, emosi, dan pengalaman hidup melalui ciri khas tertentu. Nah, aliran-aliran sastra itu memiliki jenis-jenis tersendiri. Yang pertama, jenisnya adalah jenis klasikisme dan romantisme. Lalu ada juga jenis realisme dan naturalisme. Kemudian ada aliran subjektif dan bawah sadar. Aliran subjektif dan bawah sadar ini memiliki turunannya lagi, yaitu ada ekspresionisme dan surrealisme, di mana ekspresionisme merupakan pengungkapan emosi batin dengan penuh intensitas emosional. Salah satu pengarang dunia yang memiliki aliran ekspresionisme adalah Franz Kafka. Ini adalah salah satu karyanya milik Franz Kafka yang berjudul Metamorphosis. Jenis-jenis teori sastra itu diantaranya adalah teori strukturalisme, teori psikologi sastra, teori sosiologi sastra, teori feminisme, dan masih banyak lagi. Perkembangan teori sastra. Pertama itu ada periode pertama, di mana teori sastra sangat terkait dengan masalah teologis dengan teks yang berisi kandungan moral dan spiritual. Pada periode pertama ini, sastra masih berbau-bau spiritual karena masih kurang lebih konservatif. Nah, yang kedua ada periode pencerahan dan romantik. Para ahli teori ini mengedepankan tentang keutamaan kreativitas, individu, dan ekspresi kebenaran batin. Nah, kemudian setelah periode pencerahan dan romantik, ada periode abad ke-20, di mana pada periode abad 20 ini mulai muncul beragam-beragam teori-teori baru, ya seperti teori strukturalisme yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure, lalu ada teori marxisme, teori feminisme, dan psikoanalisis sastra. Nah, yang kemudian terakhir itu ada periode abad ke-21, di mana pada periode ini itu munculnya teori-teori baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, seperti teori ekokritik yang membahas hubungan antara sastra dengan lingkungan sebagai perkembangan dari kajian budaya, humaniora digital, dan kritik ekologi. Oke. Yang pertama, ada angkatan 20. Angkatan 20 itu disebut juga dengan Angkatan Balai Pustaka. Kenapa dinamakan sebagai Angkatan Balai Pustaka? Karena pada angkatan ini, penerbit-penerbit itu penulis menerbitkan karyanya yang didominasi oleh Balai Pustaka. Artinya adalah Balai Pustaka merupakan penerbitan terbesar kala itu yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda. Ketergantungan penulis untuk menerbitkan karyanya di Balai Pustaka itu berpengaruh pada ciri khas tulisannya, yang mana pada periode Balai Pustaka, penulis itu tidak boleh menyenggol isu politik. Jadi penulis itu tidak boleh menulis hal-hal yang berbau politik. Maka dari itu, pada periode Balai Pustaka ini, penulis lebih sering menuliskan atau menerbitkan karya-karya yang mengangkat isu kawin paksa, lalu pertentangan adat. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal itu seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, dan lalu kita juga tahu kalau karya-karyanya Buya Hamka itu seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, lalu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang menyoroti tentang adat istiadat di Sumatera Barat, lalu ada karyanya lain yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah, itu semua menyoroti tentang pertentangan adat kebudayaan di Sumatera Barat. Lalu setelah angkatan 20 kita bergerak menuju angkatan 33 yang dinamakan Angkatan Pujangga Baru. Kenapa dinamakan Angkatan Pujangga Baru? Karena pada kala itu terbit sebuah majalah berjudul Sastra Pujangga Baru. Nah, angkatan ini bermula karena adanya rasa ketidakpuasan terhadap kekangan Balai Pustaka. Penulis pada periode ini tidak lagi terpaku untuk mengangkat isu-isu kawin paksa, adat istiadat, tidak. Tetapi penulis mulai maju pada isu-isu kebangsaan, idealisme. Nah, tokoh-tokohnya itu seperti itu. Salah satunya adalah Suta Takdir Alis Jabana dan Sanusi Pane. Lalu, bergerak dari angkatan 33, kita beralih pada angkatan 45.
Angkatan 45 ini dipengaruhi oleh kondisi perang, revolusi fisik, dan perjuangan kemerdekaan. Nah, pada periode ini, sastra lebih bebas dan tidak terikat pada aturan-aturan apapun. Dan terkadang kita bisa menemukan bahwa karya sastra di angkatan 45 itu menggunakan bahasa-bahasa yang kurang lazim pada zamannya untuk digunakan. Contoh, pengarang atau tokoh yang mendominasi angkatan 45 ini ada Chairul Anwar dan Pramudia Anantatur. Kita sudah memasuki periode sastrawan angkatan 60, 70, 80, dan 2000. Oke, jadi masing-masing dari angkatan tersebut memiliki ciri khas-ciri khas tertentu. Pada tahun 60-an, angkatan ini memiliki ciri utama, yaitu puisinya dipenuhi irama-irama demonstrasi atau perjuangan, seperti kritik moralitas atau idealisme. Nah, angkatan 60 ini lebih bergelora dalam menyuarakan hal-hal seperti perjuangan seperti tersebut. Kemudian, pada angkatan 70, ciri khasnya itu fokus pada pembahasan bentuk, gaya, dan bahasa. Filosofi sastranya sendiri menganut seni untuk seni, di mana penulis membebaskan diri dari beban naratif. Contoh tokohnya adalah pengarang terkenal Sutarji Kazum Bahri. Kalau kita melihat puisi-puisinya Sutarji Kazum Bahri seperti Tragedi Winkasika, terus Lukaku Kah Lukakau, itu kita bisa melihat bahwa kedua puisi dari Sutarji Kazum Bahri itu memiliki ciri khas pada bentuk-bentuk puisinya yang mana itu seperti diagonal zigzag. Nah, itu dia salah satu ciri khas dari angkatan 70-an. Kemudian, pada angkatan 80-an, ciri khasnya berlanjut kepada komoditas hiburan, di mana pada periode ini sastra itu benar-benar menjadi sebuah media hiburan yang karya-karyanya itu menyoroti tentang romantisme, teen lead, jadi seperti itu. Dan itu lebih populer karena hal-hal seperti tersebut menghibur pembaca. Kemudian, periode berikutnya atau periode terakhir adalah angkatan 2000-an. Pada angkatan ini, angkatan 2000-an itu sastra lahir dari pasca reformasi, di mana pada periode ini, para penulis itu memiliki kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapatnya. Seperti yang kita tahu, pada angkatan 2000-an ini banyak sekali sastra-sastra, karya sastra yang berbentuk novel, puisi, itu mengangkat isu yang beragam. Bagaimana setelah mendengar ulasan tentang materi sejarah sastra yang telah saya bahas? Apakah kalian lebih mengerti mengenai sejarah sastra, aliran sastra, genre, perkembangan teori, angkatan sastrawan di Indonesia? Nah, mohon maaf apabila ada salah kata dan penuturan. Sejatinya kita masih dan akan terus belajar untuk bersama-sama dalam memperbarui informasi dan pengetahuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.